Sedangkan pasangan Prabowo Gibran paling jeblok di urutan ketiga dengan angka 24,2% saja. Hai guys, jumpa lagi. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Begitu banyak survei elektabilitas yang sudah beredar dengan angka-angka yang mencurigakan. Bahkan dari lembaga yang dulu dikenal sangat kredibel dalam soal survei. Yang muncul, angka-angkanya serupa. Pasangan Prabowo Gibran berada di kisaran angka 40%-an. Bahkan sudah ada lembaga survei yang menempatkan Prabowo di angka 50%. Setahu saya, ada 2 survei yang menempatkan Prabowo Gibran di angka 50%. Pertama dari indeks ya, di mana angka Prabowo Gibran mencapai 50,4%. Itu di awal November ya. Sedangkan yang barusan dirilis pada awal Desember ini adalah dari Republika, di mana Prabowo Gibran mendapatkan angka 50,2%. Angkanya sudah tinggi gitu loh. Kok masih aja ada insiden pencopotan baliho, lalu surat panggilan dari polisi yang diantar tengah malam, yang menimpa jubir TPN, Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, sehingga ada kesan intimidatif seperti di zaman Orde Baru. Lalu Gibran yang tidak mau hadir dalam acara dialog Capres Muhammadiyah ya, dengan angka setinggi itu masih ada kesan takut kalah ya, sehingga publik jadi mempertanyakan, itu hasil survei beneran atau seperti yang dulu dikatakan oleh Prabowo sendiri, bahwa hasil survei itu tergantung siapa yang bayar. Sementara kan di berbagai forum ya, memang sudah ada dugaan bahwa survei-survei tersebut memang hasilnya tidak lagi murni. Bahkan ini sudah disuarakan oleh sebuah LSM, Setara Institute, yang menyebut bahwa survei elektabilitas Capres-Cawapres dalam beberapa hari terakhir ini makin tidak masuk akal. Di dalam tim Ganjar Mahfud sendiri, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Alif ya, juga punya hasil survei sendiri, yang hasilnya memang bertolak belakang dengan survei-survei yang belakangan ini. Ya memang nggak logis aja ya. Media dan media sosial kan sudah penuh dengan berita soal apa yang terjadi di MK. Sepak terjang pamannya Gibran itu sudah tidak bisa dibantah ya. Begitu banyak konten yang tersebar di berbagai platform media sosial ya. Adikku yang jadi ketum, aku mau jadi wapres. Pamanku yang memutuskan, bapakku yang mendukung. Walau rakyat banyak yang protes, ya sudah masa bodoh. Video itu di TikTok sudah ditonton oleh lebih dari 3,3 juta kali ya. Itu sekedar satu contoh saja dari kreativitas para netizen tanah air. Bahkan anak-anak muda di daerah, seperti misalnya dari Makassar ya, juga bisa membuat konten yang sangat lucu dan menarik soal dinasti politik ini ya. Ini contohnya ya. Di TikTok video ini sudah ditonton lebih dari 300.000 kali dan juga beredar luas di platform media sosial lain seperti di Twitter X. Siapa jadi calon wakil ketua OSIS? Di Sopian. Sopian? Bukan baru kelas 1 itu? Sopian yang mana, Ji, Pak? Pak, Sopian yang itu, Ji. Itu yang ketua kelas naik kelas 1. Kenapa bisa mencalonkan baru kelas 1? Bukan aturan harus di kelas 2? Iya, tapi kan sudah dirubah aturannya. Sekarang bisa kelas 1 dengan syarat pernah ya atau sedangi jadi ketua kelas. Siapa, Ubay? Wakil kepala sekolah, Om nah. Iya kah? Om Sopian? Iya, apalagi kan bapaknya kepala sekolah. Saya ingin memperlihatkan betapa sudah sangat luasnya soal dinasti politik dan cawe-cawe keluarga ini tersebar di tanah air. Dan betapa sudah cerdasnya publik, yang tua maupun muda dalam memahami isu dinasti politik ini. Jadi, nggak logis jika kemudian dibandingkan dengan hasil berbagai survei capres tadi itu ya. Kemudian Gibran sendiri juga saat ini sudah jadi bahan lelucon di media sosial. Misalnya di Twitter, itu banyak sekali ya para netizen yang membuat lelucon soal bagaimana segalanya dikondisikan demi seorang Gibran. Misalnya, dibilang ketika Gibran mendapat nilai 5 di matematika, maka Kementerian Dikbud kemudian menghapus matematika dari
kurikulum. Terus ada lagi katanya Gibran ketinggalan pesawat, lalu pesawatnya yang turun dan pilotnya minta maaf. Dan masih ada ribuan lagi yang seperti itu ya. Anak presiden kok jadi bahan lelucon sih. Dasar netizen gak ada akhlak. Sindiran-sindiran cerdas yang satir itu ya, begitu banyak beredar. Tidak hanya berhenti di media sosial, pasti juga diedarkan di grup WA ya. Biasanya begitu kan, makin ke sini publik makin akrab dengan kemunduran demokrasi akibat praktek kolusi dan nepotisme oleh penguasa. Soal kecurangan dalam pemilu pun sudah jadi isu yang santer, yang bahkan sudah dikemukakan oleh Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati, yang juga Presiden kelima Indonesia. Bahkan baru-baru ini kita juga disuguhkan sebuah tontonan absurd dari KPU, debat cawapres yang dulu hanya dihadapi sendiri oleh si cawapres, sekarang berubah format jadi didampingi oleh capres. Saya nggak komentar deh ya, silahkan dianalisa dengan logika masing-masing ya. Oke, kita kembali ke soal survei ya. Kemarin saya menemukan sebuah hasil survei yang disebarkan di Twitter, di X ya. Menurut netizen yang memposting, ini merupakan hasil survei yang memanfaatkan komunitas pengguna sistem Android. Caranya adalah masing-masing anggota komunitas ini menanyakan pilihan pasangan capres-cawapres pada 100 orang yang ada di dalam daftar kontak mereka dengan usia responden antara 17 tahun hingga 35 tahun. Terkumpul jawaban dari 8.000 responden survei. Hasil dari survei ini tidak sama dengan hasil berbagai lembaga survei akhir-akhir ini ya. Dalam survei ini, pasangan Ganjar Mahfud ada di posisi pertama dengan angka 42,8%. Pasangan Anies Imin di posisi kedua dengan angka 31,3%. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran paling jeblok di urutan ketiga dengan angka 24,2% saja. Saya sih nggak kenal ya sama netizen yang memposting hasil survei ini ya. Jadi saya nggak bisa memastikan validitas survei ini. Tapi saya kira ada kemungkinan besar survei ini justru benar dalam mencerminkan kondisi di lapangan saat ini. Hasil yang sama juga didapat dari sebuah survei yang digelar oleh akun media sosial Generasi Muda NU pada akhir bulan November lalu. Survei ini diikuti oleh 88.000 lebih netizen. Hasilnya, pasangan Ganjar Mahfud mendapat angka 69%. Pasangan Anies Imin mendapat angka 25%. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran paling buncit mendapat angka 6% saja. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin memperoleh 25% atau 22.233 suara. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 6% atau 5.335 suara. Dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD meraup jumlah suara dominan yakni 69% atau 61.361 suara. Nah, kedua survei itu hampir mirip ya. Tapi nggak saklek di angka-angkanya. Namun kalau dipikir-pikir, malah lebih masuk akal ketimbang hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Seperti tadi saya perlihatkan, bagaimana persepsi publik terhadap dinasti politik itu sudah sangat luas dipahami. Klip-klip video pendek di TikTok, di Facebook, di YouTube, itu kan peredarannya nggak mungkin dihambat ya. Apalagi kalau sudah diedarkan lewat WA. Ya udah pasti kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok tanah air kita. Kampanye Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang masing-masing pergi ke ujung barat dan timur negara ini itu mendapatkan sambutan yang sangat meriah dari masyarakat di sana. Artinya, masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu sudah paham soal pemilu, soal siapa capres-cawapresnya, sudah cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Nah, satu faktor lagi yang ikut menentukan suara pemilih, terutama pemilih dari generasi Z, adalah suara para mahasiswa. Saya dengar di kampus-kampus sudah marak aksi-aksi mimbar mahasiswa yang menentang dan melawan dinasti politik. Salah satu aksi yang cukup besar digelar di Yogyakarta beberapa hari lalu. Yang ikut dalam aksi ini antara lain adalah para aktivis mahasiswa dari UGM, UI,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiyah Magelang. Turut hadir Ketua BEM UGM dan Ketua BEM UI. Ada satu pernyataan mereka yang sangat menohok ke arah pasangan Prabowo Gibran. Para mahasiswa menyatakan bahwa mereka tidak menerima klaim yang menyatakan bahwa Gibran yang dipilih sebagai cawapres Prabowo itu menjadi perwakilan anak muda Indonesia di jalur politik. Para mahasiswa ini justru merasa jijik, sekali lagi jijik ya, atas klaim itu. Karena menurut para mahasiswa, apa yang dijalankan oleh Presiden Jokowi dan Gibran itu justru adalah hal paling najis dalam sistem demokrasi kita. Bahwa kolusi antara Presiden Jokowi, Paman Gibran Anwar Usman, dan Gibran di MK merupakan bukti empiris yang tidak bisa dibantah. Nah, dengar ya, para mahasiswa yang lebih muda umurnya dari Gibran itu merasa jijik dengan klaim bahwa majunya Gibran sebagai cawapres itu mewakili anak muda di Indonesia. Saya kira ungkapan jijik itu sudah sangat ekstrim ya. Dan suara para mahasiswa ini didengar oleh generasi Z di seluruh Indonesia loh. Kan jadi aneh kalau hasil survei dari lembaga survei itu justru memperlihatkan bahwa mayoritas rakyat memilih pasangan Prabowo Gibran. Udah nggak masuk akal ya. Sehingga ketika ada survei yang walaupun kita tidak meneliti validitasnya, yang hasilnya menempatkan pasangan Prabowo Gibran di tempat terbawah, itu malah terasa lebih masuk akal, lebih masuk logika ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Begitulah kura-kura. Karena salah satu kecemasan kita sebagai anak muda adalah kami takut demokrasi di tahun 2024 ini fokus pada gimmick. Artinya Anda melihat tendensinya ke arah sana? jelas. Yang paling banyak menurut Anda siapa? Nggak masuk Oh, iya, iya. jadi lebih jelas. Mungkin yang paling kelihatan ya dari paslon nomor urut 2. Karena kalau katakanlah di Jogja ya Mbak ya, itu banyak banget baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi Balihonya besar. balihonya besar tapi gagasannya kecil. Nggak tertulis gagasan mereka. Sama gitu. sekali, cuma nunjukin, bahkan kalau di Jogja itu banyak ya